Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspita Amalia. Hari ini saya akan melakukan percobaan mengenai larutan penyangga dengan tujuan diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari larutan penyangga dengan tepat, dan tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat membedakan mana yang termasuk larutan penyangga dan mana yang bukan termasuk ke dalam larutan penyangga. Untuk itu, simaklah video percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini ada gelas kimia, kemudian ada pipet tetes, ada indikator universal, ada gelas ukur, ada juga bol pipet dan pipet volume. Seperti itu. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini ada Aquades, larutan NaOH, larutan HCl, larutan CH3COONA, CH3COOH, dan NaCl. Seperti itu. Langkah percobaan yang pertama adalah mengukur pH larutan NaCl 0,1 m dengan menggunakan indikator universal, dan jangan lupa untuk mencatat hasil pengukurannya di tabel yang sudah disediakan. Nah, pada pengukuran pH kali ini didapatkan bahwa pH larutan NaCl 0,1 m itu adalah 6. Nah, hasilnya seperti ini ya, pH-nya sekitar 6. Kemudian langkah selanjutnya kita menyiapkan 3 gelas kimia dengan ukuran 100 ml dan mengisikan masing-masing dengan 10 ml larutan NaCl 0,1 m yang sudah diukur pH-nya tadi. Lalu pada gelas kimia yang pertama atau gelas kimia A1 itu diberi tambahan sekitar 10 ml Aquades. Ya, dan jangan lupa untuk diaduk atau dihomogenkan ya. Lalu untuk gelas kimia yang kedua atau kita beri nama A2 itu diberi tambahan 1 ml larutan NaOH 0,1 m yang sudah diisikan tadi oleh larutan NaCl 0,1 m yang sudah diisi, yang sudah diukur pH-nya tadi ya. Setelah itu jangan lupa untuk diaduk atau dihomogenkan sehingga larutan menjadi homogen ya. Untuk gelas kimia yang ketiga yang kita beri nama A3 itu ditambahkan dengan 1 ml larutan HCl 0,1 m. Dan jangan lupa untuk diaduk sehingga larutan menjadi homogen. Yang selanjutnya adalah kita mencampurkan 25 ml larutan CH3COOH atau asam asetat dengan konsentrasi 0,1 m. Jadi kita ukur dulu ini larutan asam asetatnya 25 ml ya. Kemudian setelah itu kita campurkan dengan 25 ml larutan CH3COONA atau natrium asetat dengan konsentrasi 0,1 m ke dalam salah satu gelas kimia. Kemudian kita ukur pH dari campuran tadi dengan menggunakan indikator universal, dan jangan lupa untuk mencatatkan hasil pengukurannya. Setelah diukur menggunakan indikator universal, didapatkan bahwa pH campuran tersebut terletak pada pH
sekitar pH 4 atau pH 5 dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Langkah selanjutnya setelah mencampurkan kedua larutan tersebut dan mengukur pH-nya adalah menyiapkan 3 gelas kimia yang bersih, kemudian mengisikan masing-masing gelas kimia dengan 10 ml larutan campuran yang sudah diukur pH-nya tadi. Dan masing-masing gelas kimia diberi label B1, B2, dan B3. Pada gelas kimia yang diberi label B1 ditambahkan 10 ml Aquades. Lalu setelah ditambahkan 10 ml Aquades, kemudian jangan lupa untuk diaduk hingga merata hingga larutan menjadi homogen. Untuk gelas kimia yang diberi label B2 ditambahkan 1 ml larutan NaOH natrium hidroksida yang berkonsentrasi 0,1 m. Jangan lupa untuk mengaduk kedua campuran larutan tadi yang sudah diberikan tambahan 1 ml NaOH 0,1 m agar larutan menjadi homogen. Selanjutnya untuk gelas kimia yang diberi label B3, ke dalamnya ditambahkan 1 ml larutan HCl atau larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,1 m. Setelah itu jangan lupa untuk selalu mengaduk kedua campuran larutan hingga larutan menjadi homogen. Ya, setelah melakukan percobaan hingga pada tahap yang keempat kepada kedua larutan yaitu NaCl dan juga campuran larutan CH3COH dan CH3CONa, selanjutnya peserta didik diharapkan untuk memprediksi atau membuat hipotesis apakah yang terjadi kepada kedua jenis larutan yang berbeda tadi setelah ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan juga pengenceran. Untuk itu, jangan lupa untuk menuliskan jawaban peserta didik pada kolom jawaban yang sudah disediakan pada tahap predik.